Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, pokoknya kita sama-sama tahu di era itu Bung Fahri Hamzah suka mengkritik dan suka nyinyir Pak Jokowi. Dan sekarang alhamdulillah beliau ternyata sadar karena Pak Jokowi tidak seburuk atau tidak sejelek yang beliau bayangkan selama ini. Oke, langsung kita melihat pengakuan dan cerita-cerita beliau. Ini sebenarnya video ini bagus untuk orang-orang yang masih menyinyir sekarang, yang belum insaf, bagus untuk ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Waktu pensiun dari DPR 2019, saya akhirnya tahu positioning bahwa saya nggak lagi menjadi anggota dewan. Saya tahu waktu saya menjadi kritik pemerintah itu banyak warriornya di belakang, banyak pendukungnya. Tapi kadang-kadang sebagian mendukung dengan idealis dan logis, ada juga karena emosi. Jadi dia menumpangi saya. Jadi waktu saya bilang saya pensiun dari DPR, jadi saya tidak mengkritik pemerintah, tapi saya mengkritik sistem. Karena saya rakyat sekarang bayar pajak, saya ingin sistem pemerintahnya baik gitu. Awalnya yang marah juga rupanya. Kenapa nggak kayak dulu lagi? Suruh maki-maki Pak Jokowi dong. Ya makanya rakyat menumpang ke seorang yang namanya Fahri Hamzah itu normal karena wakil rakyat kan. Iya. Makanya setelah kita nggak jadi wakil rakyat harus tahu diri. Ya, saya pulang kampung sering ya kan, karena dulu waktu menjabat itu jarang pulang kampung ya kan, hanya waktu reses-reses saja. Pulang kampung, ngurus kampung, dan jarang ngomong gitu. Dan kalau ngomong pun saya kritik semuanya, termasuk terutama sekali ya anggota dewan yang kita memang pilih untuk mengkritik kan begitu. Orang nggak terima, kenapa dewan dikritik, presiden dong gitu. Aku putar balik ya kan, Pak Jokowi udah kasih bintang Mahaputra, masa dikritik gitu. Dulu beliau ini dianggap sebagai salah satu sumber kegaduhan. Jadi ada beberapa spot tuh. Dan senternya itu ada 11-12 lah dengan yang Amir Rais sekarang lah. Tapi alhamdulillah di dia sumber kegaduhan. Tiba-tiba kok hilang gitu. Sekarang kan Bang Fahri wakil ketua umum Partai Gelora kan? Bagaimana kegiatan aktivitas sebagai waketum Gelora? Ya, kita sekarang lagi ngurus pilkada ya paling banyak, karena kita ada 75 kursi dan 1 di provinsi. Relatif ramai karena rupanya juga meskipun di beberapa tempat kita nggak punya kursi, cukup banyak juga peminat yang mengajak gabung. Karena ini bisa merepresentasikan suara baru dan sebagainya. Jadi ya cukup sibuk juga urus pilkada. Urus pilkada DKI juga nggak? Karena paling rame di sini. Pilkada DKI itu urusannya itu bukan urusan rakyat, tapi urusan elit sudah itu. Urusan elit. Tapi kan sebagai pemain, sebagai orang yang ada di lapangan, sebagai pengamat yang intens, kita mau tahu sebetulnya pandangan seorang Fahri Hamzah tentang pilkada di DKI. Ya, sebenarnya saya ingin lihat gambar besarnya aja, bahwa Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Dan namanya ibu kotanya sama dengan nama TV kita ini kan. TV pertama yang memakai nama ibu kota. Nusantara. Ownernya sangat visioner ini. Nah, ini transisi ini harus diberi makna, ya. Dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu, kalau saya di DKJ sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya
itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, ya, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini, 70% uang beredar ada di sini, 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan pengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya siapapun nanti, dan yang lalu, ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, itu harus dikoreksi. Ya, kan saya dipilih rakyat katanya. Nah, itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa. Ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Bang, ini kenapa pendapatnya begini? Apakah karena sudah ada bintang Maputra? Enggak, saya coba begini ya. Saya terus terang begini. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya, itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali, karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu, Bang, ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK. Kan? Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun.
ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga apa namanya, kita manusia itu banyak salah, dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja, mau apa lagi kita coba? Dah guys, wah, pokoknya betul kata beliau. Jadi ya ini Pak Jokowi ini sosok yang beda dari presiden-presiden sebelumnya. Jadi beliau bukan hanya sekedar memikirkan, bukan sekedar hanya apa itu memberikan opini, bukan hanya sekedar memberikan wacana, tapi beliau langsung kerja nyata, langsung beliau buktikan dengan kerja nyata. Jadi ini untuk kalian yang selama ini terus menghujat atau terus mencaci, terus menghina Pak Jokowi, sadarlah, yang kalian caci, yang kalian hina itu tak seburuk yang kalian pikirkan. Dah, saya akhiri. Tentunya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.